Karena mungkin Bu Diarni tadi tidak, kalau Pak Denny agak masuk dia ke esensinya. Lumayan jawabannya. Kenapa kematian Yesus di kekristenan dianggap kabar baik? Adalah oleh karena sebelumnya orang Kristen meyakini sesuai dengan perjanjian lama bahwa seluruh manusia sudah terkutuk dan harus dibinasakan. Tidak ada harapan lagi karena sudah disuruh taat hukum Taurat tidak mampu. Jadi satu-satunya keputusan yang Maha Kuasa, dosa, upah dosa adalah kematian yang kekal, harus dibinasakan. Maka muncullah Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga mengutus anaknya yang tunggal. Jadi backgroundnya itu, gitu. Backgroundnya itu dalam keyakinan Kristen ya. Backgroundnya itulah yang membuat itu menjadi kabar baik. Ketika Yohanes membaptis Yesus di Yarden, di Sungai Yordan, dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa dunia. Jadi bukan menebus ya. Sekali lagi Pak Denny, saya koreksi sedikit kalau bisa diterima. Yesus bukan penebus dosa. Buat apa dosa ditebus? Emang berharga itu dosa? Kalau kita pergi ke Pegadaian setelah Lebaran, aku cari ayatnya ya, ada nggak ya? Coba aku cari ayatnya. Setelah Lebaran kita pergi ke apa? Ke Pegadaian. Apa yang kita tebus? Hutang atau barang? Tentu barang kita yang tergadai yang kita tebus, karena barang itu barang berharga. Mungkin itu setrika, mungkin handphone atau apa. Karena berharga makanya ditebus. Gitu. Jadi yang berharga bagi Tuhan apa? Dosa itu atau kita? Ya kita yang berharga bagi Dia, makanya Dia tebus kita dari kebinasaan akibat dosa. Itu apanya? Jadi karena sudah diputuskan bahwa seluruh pendosa harus binasa, tetapi Yesus itu mau menjadi pengganti, korban pengganti, sehingga itu menjadi kabar baik bagi kita. Tanpa itu kabar buruk. jadi iya, betul. Jadi kesimpulan yang saya tangkap, kabar baik untuk Kristen, kabar buruk untuk Yesus. Ya iyalah, Yesus mengalami keburukan dia. Kabar buruk untuk Yesus. Jadi, demi ciptaannya, demi manusia. Soalnya kenapa kalau Yesus itulah Tuhan yang hebat. Sebentar. Kenapa? Itu Darni, Bang Denny, Pak Pendeta Kalingga Putra. Izin Ustadz Alif, izin guru ya sedikit aja. Aku mau menanggapi. Makanya di dalam Matius 12, 38, 39, 40 itu tanda Yunus ya teman-teman. Nanti lihat perikopnya. Jadi pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, siapa man? Kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Orang-orang Farisi itu. Tetapi jawabnya kepada mereka, ini jawab Yesus ya. Angkatan jahat ini, ya, kata Yesus ya, dan tidak setia ini, entah siapa yang dimaksud, nanti kita selidiki sebentar apakah yang dimaksud Pak Pendeta Kalingga Putra, Ibu Darni dan Denny atau siapa, nanti sebentar kita bahas. Jadi Yesus ini berkata, angkatan jahat ini dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Oke, ini Pak Pendeta Kalingga Putra kalau mau ditanggapi, silakan ditanggapi sebentar setelah selesai narasi saya. Jadi sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Sebentar kita selidiki. Jadi kalau Nabi Yunus menurut kisahnya ketika masuk dalam perut ikan itu, Nabi Yunus itu kan tidak mati 3 hari 3 malam, sama seperti Yesus ya. Begitu ya Pak Pendeta Kalingga Putra, atau ada tafsiran lain? Silakan Pak Pendeta dijelaskan di dalam Matius 12, 38, 39, 40, baru saya tanggapi lagi. Tahu aku kemana arahmu, Pan? Ya udah lanjut aja. Jadi kan gini, bagi teman juga ya Pak Denny sama Ibu Diarni begini. Kristen semua meyakini bahwa Yesus itu ditangkap pada malam Jumat. Itu kebetulan malam Paskah waktu itu. Ya kan? Tetapi tidak malam itu dia disalibkan.
Dia masih disiksa, dipenjarakan dulu, menunggu besok datang Pilatus memberi keputusan. Hari Selamat berikutnya. pagi baru datang keputusan. Hari berikutnya. Lalu kemudian masih disesah dia, masih disiksa. Nanti agak ke tengah hari baru diarak dia. Artinya dia mati itu hari Jumat sore, petang. Dia masuk ke kubur itu malam Sabtu, malam Sabat. Dan malam Minggu. Minggu pagi atau hari pertama pada pekan itu bangkit dia. Jadi berapa malam dia dikubur? 2 malam. 2 malam. Jumat malam Makanya kalau- sekali. makanya- Sabtu makanya malam kalau- sekali. Iya, Jumat malam belum mati dia. Hari Jumat dia mati. Ya kan jam 3 sore udah dikuburkan, udah dimasukkan ke gua. Makanya malam Sabtu di dalam kubur dan malam Minggu, hari Minggu bangkit. Berarti Iya. 2 malam kan? Ya tapi hitungan minggunya udah dihitung kali 1 hari, jadi 3 hari. Itu yang Gitu. dari Pandi. Makanya memang itu kalau sudah teks begitu, kalau Pandi bilang salah, ya memang salah. Bagaimana? Kalau dikatakan 3 hari 3 malam, kayaknya tidak ada 3 hari 3 malam dia di dalam. Iya, aku juga nganggap salah kok. Aku juga nganggap salah udah lama kok. Iya, gitu. Kalau Udah kita salah. kritik teks, kalau kita Jadi, masuk ke izin ya, Bang. pelajaran kritik teks, yang Ini salah saya, aku salah. saya mau ambil baik, saya mau ambil satu poin di sini Pak Pendeta Kalingga Putra ya, bahwa Yesus itu kan berbicara kepada ahli Taurat dan orang Farisi bahwa angkatan jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Orang ini meminta suatu tanda kepada Yesus. Nah, berbicara kabar baik dan kabar buruk tadi, itu Darni, Bang Denny, Pak Pendeta Kalingga Putra. Ini kan Yahudi, Islam, dan agama lain tidak ada yang menyetujui bahwa penyaliban Yesus itu kabar baik. Hanya Ya, kabar teman-teman baik. Kristen Kalau bilang lah, kabar baik. ya. Hanya teman-teman Kabar Kristen lah yang meyakini bahwa ketika Yesus disalib itu kabar baik, merupakan kabar baik. Menurut keimanan teman-teman Kristen yang berdasarkan apa yang dijelaskan oleh Pak Pendeta Kalingga Putra tadi. Tetapi di sini sebenarnya bahayanya Pak Pendeta Kalingga, Ibu Darni sama Bang Denny. Karena teman-teman Kristen itu bisa masuk kategori angkatan jahat, angkatan tidak setia. Yang dimaksud Kenapa dengan demikian? angkatan ini Nah, gini. Ustaz Alif silakan kalau mau masuk Ustaz. Saya Ini yang dimaksud dengan angkatan ini itu orang-orang pada saat itu. Iya, Bukannya siap. angkatan Bentar sampai- Bang Denny, Pak Ustaz Alif silakan tanggapi Ustaz. saya tidak akan panjang lebar ya. Di sini tuh saya sudah menemukan poin sebenarnya dari penjelasan teman-teman Kristen bahwa Islamlah justru yang mengusung konsep kabar baik tentang Yesus itu, tentang Yesus kabar baik. Sementara Kristen mengusung kabar baiknya tentang Kristen, bukan tentang Yesus. Justru Yesusnya sebagai kabar buruk peristiwanya, tapi dijadikan kabar baik untuk Kristennya, bukan untuk Yesus. Sementara di Islam itu tadi kabar baiknya tentang Yesusnya. Nah, di sini bedanya ternyata kita ketemu. Iya kan? Untuk Yesusnya kabar buruk, untuk Kristennya kabar baik. Sementara yang kami bahas itu kabar baik tentang Yesusnya. Sekarang Gitu jadi loh. yang jadi pertanyaan kabar baiknya dari pihak sana itu kebenaran atau bukan? Nah, itu yang jadi masalah. Loh, Bukan, kebenaran. ini harus perhatikan narasi atau susunan kalimat yang disampaikan oleh Pak Ustaz Ali. Jadi kabar baik tentang Yesus, ya kan? Pisahkan dulu kabar baik tentang Yesus. Berarti hal yang baik tentang Yesus. Ya, Tentang Yesus itu ada yang terjadi yang baik kepada dia. Lalu itu menjadi kabar. Itulah kabar baik tentang Yesus. Nah, kalau sesuatu yang buruk terjadi kepada Yesus, tapi keburukan yang terjadi itu mendatangkan kebaikan bagi Kristen, itu kabar baik tentang Kristen. Itu yang sedang disampaikan oleh Pak Ustadz Alif, dan itu adalah logika. Ketemu nggak Ibu Diarni dengan Pak Denny di situ? atau Logika. Aku sudah dari Betul, pertama atau aku sudah kalimat dari pertama aku kalimat sudah kesimpulannya Kristen itu berbahagia di atas penderitaan orang lain.
Jadi apa namanya, narasi kita itu atau statement kita atau judul kita mengatakan Injil adalah kabar baik tentang Yesus, salah. Kalau kabar baik dari Yesus mungkin iya, tapi kalau tentang Yesus tidak, karena tentang kita itu tentang Yesus itu buruk. Kayak mana Yesus diperlakukan, itulah tentang dia. Masa baik disalibkan, kan enggak. Efek dari yang terjadi pada dia itu mungkin mendatangkan kebaikan bagi kita. Berarti tentang kita yang baik itu bukan tentang dia yang buruk. Apa yang dialami? Disalibkan dia, disina, disiksa, diludahi. Tentang Yesus semua terjadi yang buruk. Tapi tentang kita katanya kita jadi selamat. Berarti kabar baik tentang kita, bukan kabar baik tentang Yesus. Terbaik untuk Mantap. Begitu. Makanya hal-hal yang perlu dikoreksi. Udah makin pintar soalnya manusia zaman sekarang. Jadi nggak harus kita review lagi semua. Begini Pak, ada di lagu kami ini, Bu Diarni tahu ini. Ada di lagu gereja kami begini. Contoh ini ya, contoh, mohon maaf, saya ambil sedikit waktu. Aku tak ingin harta, emas dan perak. Siapa yang tidak ingin harta? Iya. Makanya lagu ada dulu mungkin lagu itu diterima orang aja. Kalau sekarang ku kritik itu. Siapa? Saya pengen emas kok, pengen harta. Tapi dipaksa saya di gereja harus nyanyi itu. Pendetanya pun nyanyi itu. Pimpinannya nyanyi itu, jemaahnya munafik semua. Kan? Gak ingin harta tapi main saham. Kan itu, makanya hal-hal yang salah mari kita kritisi supaya kita perbaiki. Begitu. Jangan karena kritik itu datang dari teman muslim kita tolak, padahal baik. Hal yang baik itu dari mana pun datangnya, dari Buya Sakur pun datang terima, dari Gus Dur pun datang terima, dari Ustadz Alif pun datang terima, dari biksu pun datangnya terima. Asal itu hal yang baik. Kenapa kalau makanan dikasih Ustadz Alif kita makan? Kan karena baik kan? Kalau Ustadz Alif tawarkan, Pak Lingga kirim nomor rekeningmu, aku mau kasih THR, katanya, oh senang aku, kan hal baik. Walaupun dia muslim. Kalau uang saya terima. Begitu, yang baik itu dari mana aja diterima. Emas di kotoran pun kita ambil. Walaupun di kotoran orang, kita ambil itu kan, karena emas. Sadar, Bu Darni, sadar. Ya, sadar, tapi Yesus tetap, aku pengikut Yesus, mana mau aku meninggalkan Yesus. Itu soal iman. Ustadz Alif tidak mengkritik imanmu, Inang. Imanku juga tidak dikritik. Sadar katanya, maksudnya biar aku yang dikritik itu dogma dan doktrin. Betul. Iya, dogma dan doktrin yang dikritik. Sebenarnya, soal keyakinan nggak ada yang bisa mengkritik keyakinan siapapun. Enggak juga Pak Pendeta, kayak lagu itulah, aku tak ingin harta, perak dan emas pun. Maksudnya di situ kita jangan hanya memikirkan harta. Tak ingin katanya. Iya, kan ada maknanya itu kan. Kalimatnya sudah salah, pesannya akan salah. Berarti sama dong Pak Pendeta dengan aku dan Bapa adalah satu, itu dianggap secara harfiah bahwa Yesus satu hakikat dengan Bapa. Itu menurut Pak Pendeta gimana? Hakikat ini kan berbeda pemahaman kita tentang kata hakikat. Yang paling mengerti kata hakikat orang Islam, karena hakikat itu dari bahasa kalian. Hakikat itu kan keadaan yang sebetulnya. Hakikat itu dari kata hak kan, bukan begitu, dari kata hak bukan? Ya, yang benar. Hakikat. Dari kata hak kalau saya tidak salah bahasa Arab. Enggak, maksud saya gini loh Pak Pendeta, cara menafsirkan, cara memaknai dalil di dalam Bible itu, contoh seperti lagu yang disampaikan tadi itu kan
Pak Pendeta tadi kritik bahwa itu lagu itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi, realita yang terjadi. Kita tetap butuh harta, kita butuh permata emas dan sebagainya. Nah, kalau berbicara Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Kalau menurut tafsiran bukan tafsiran sih. Pemaknaan teman-teman Kristen itu Bapa dengan Yesus itu sama. Satu hakikat. Tapi di ayat itu bukan berbicara hakikat dia. Nah, betul sekali. Lanjut Pak Pendeta. Dia berbicara tentang misi, tentang pekerjaan. Nah, kenapa kalau kami Muslim menjelaskan sering ditolak? Padahal biasa aja kayak gitu. Tentang pekerjaan, bukan karena dia juga berkata di dalam doanya dalam Yohanes 17 itu, dalam satu ayat dikatakan di situ, persatukanlah mereka seperti engkau satu dengan aku, katanya di dalam doanya itu. Jadi ada juga ayat yang lain mengatakan supaya engkau menjadi satu dengan aku sebagaimana aku satu dengan Bapa. Jadi kita orang Kristen pun di situ dianggap akan menjadi satu dengan Dia. Maksudnya jadi Tuhan kan enggak kan? Enggak, betul. Jadi satu maksudnya adalah menjadi satu karakter, satu tabiat, satu tujuan, satu misi. Gitu loh, artinya menjadi suci seperti Dia yang suci, gitu. Jadi kalau dikatakan aku dan Bapa adalah satu, itu bukan masalah sedang membahas keilahian, bukan. Tentang tujuan pekerjaan dan pelayanannya selama di bumi ini, Dia satu tujuan dengan Bapa. Dengar itu Darni. Tunggu, aku dulu, aku dan Bapa itu satu, maksudnya begini. Yesus kan firman Bapa. Yesus kan firman Bapa. Jadi makanya Dia dan Bapa satu. Makanya dibilang Yesus, semua milik Bapa itu milikku, katanya. Coba. Arti aku dan Bapa itu satu. Makanya nanti yang menghakimi dunia ini siapa? Firman itu yang menjadi manusia itu yang menghakimi. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. 2 Korintus 5 ayat 10. Kenapa enggak dihadapkan ke tahta pengadilan Allah? Allah itu roh, tak kelihatan. Yesus itu firman, wujud daripada Allah itu di bumi. Itulah Yesus. Makanya dibilang aku dan Bapa satu. Memang aku dan Bapa satu? Itu dia. Ya, dalam artian menurut pemahaman Inang, dalam pemahaman Inang itu satu itu maksudnya satu dalam masalah apa? Semuanya, dan tujuan, dan juga Dia adalah firman Bapa itu. Yesus itu adalah firman Bapa yang menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Sebelumnya kan Yesus ini kan firman. Sebelum menjadi manusia, Yesus ini kan firman bersama-sama dengan Elohim itu. Makanya berani Dia mengatakan aku dan Bapa satu. Ibu Diarni, itu yang saya tahu. Saya tanya dulu Ibu Diarni. Adam itu dan Hawa itu sebelum diciptakan firman enggak? Iya, firman. Ya sudah. Tapi berbeda dengan Yesus. Adam dan Hawa kan enggak ada dituliskan kelak akan menghakimi karena dunia. hanya tidak ada dituliskan. Tetapi kalau kita mengerti firman yang dimaksud di situ adalah logos. Logos adalah ide, kan? Ide, pemikiran, rancangan, rencana. Jadi Adam sebelum diciptakan Tuhan itu rencana Tuhan enggak? Oh, Pak Pendeta, Adam dan Hawa itu beda. Semesta ini adalah firman Tuhan. Yesus itu wujud Bapa. Adam dan Hawa bukan wujud Bapa, bukan. Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3. Yesus adalah wujud gambar Allah itu. Kalau Abraham, kalau Adam dan Hawa kan dia itu kan manusia pertama, diciptakan melalui tangan Elohim, kan gitu. Kalau Yesus itu diri Bapa, firman Bapa menjadi manusia. Itu doktrin lagi. Saya izin tadi masuk berpikirnya Pak Pendeta tadi itu masuk di kepala saya. Itu masuk. Izinlah, ini kita membuka logika berpikir lagi Bu Dani, tapi mohon izin kita diskusinya itu pendekatan pertama logika dan kedua pendekatan bagaimana histori juga, dalil juga dan sebagainya, biar enak itu. Yang satu perikop, yang runtutan kisahnya seperti apa, biar enak kita diskusinya, jangan fokus pada pemaparan dari doktrinnya. Oke, saya izin masuk. Nah, pertama begini Bu Darni, kalau kita lihat sejarahnya bangsa Yahudi itu, mereka itu kan berkutat kepada syariat, maksudnya hukum-hukum Tuhan, kitab Torah Musa.
Bagaimana tentang hukum yang tertulis begini dan begitu, aturannya ketat begini dan begitu, alias tentang dohiriah. Saya yakin teman-teman Kristen juga sepakat di sini. Namun ada juga mereka yang tidak menjalankan sebagaimana mestinya. Tapi ingat, mereka itu dididik di awal tentang hukum syariat aturan. Nah, Yesus datang sedikit membenahi, mengajak naik sedikit kepada arahnya membenahi batiniahnya, bukan hanya dohiriahnya gitu loh. Nah, ajaran-ajaran Yesus naik level sebenarnya tingkat keimanannya. Kalimat juga agak dinaikkan dengan istilah pendekatan dengan Tuhan, pendekatan rohaninya. Makanya menggunakan kalimat aku dan Bapa adalah satu, itu kalimat yang perlu dipahami ketika runtutan kalimat yang diucapkan oleh Yesus, sebagaimana tadi Pak Pendeta menyebutkan bahwa itu bagian dari visi dan misinya, pekerjaannya. Nah, kebetulan kalau di dalam Islam itu sebenarnya sudah final seperti ini. Ada kalimat hadis qudsi namanya. Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang disampaikan kepada Nabi kami, tapi di luar Al-Quran. Tapi itu wahyu dari Allah. Bagaimana poinnya? Di situ dijelaskan. Kemarin juga sempat saya singgung. Jadi gini, di dalam hadisnya, ketika seorang hamba, ya, waduh, banyak yang nyuruh open cam. Bentar. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya, yang sederhana. Dalam firman Allah berdasarkan hadis qudsi itu kalimatnya begini. Ketika seorang hamba menjalankan segala perintahku dan melakukan perbuatan-perbuatan yang aku cintai, sunnah-sunnahnya, menjauhi perbuatan dosa, maka Tuhan berfirman, maka penglihatannya adalah penglihatanku, pendengarannya adalah pendengaranku, tangannya adalah tanganku, langkahnya adalah langkahku. Maksudnya apa? Seorang manusia wali Allah yang dicintai oleh Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, ketika perbuatannya, tindakannya sesuai dengan perintah Tuhan, maka dia dekat dengan Tuhan. Saking dekatnya perbuatannya, kalimat hadisnya tuh begini, bahwa apa? Wa inna sam'a sam'um bila, bahwa pendengarannya itu adalah pendengaran Tuhan gitu loh. Itu kedekatan. Kalimat Yesus itu sedikit meningkat ngajaknya. Jadi memang dalam Islam tuh begitu. Makanya tadi kalimat hak, hakikatul hakikat, di Islam itu memang ada tingkatan keimanan. Orang imannya biasa, iman taklid, contoh Budarni, yang penting percaya, terserah dalilnya seperti apa. Ada imannya levelnya berilmu, ketika dia beribadah tahu dalil. Nah, itu ibaratkan kalangan ahli-ahli Taurat. Ada iman hak, iman yang lebih tinggi, bahwa ketika dia beribadah seolah-olah dia itu menyatu dengan Tuhan. Nah, itulah tindakan orang-orang kalangan para nabi. Maka perbuatannya, tindakannya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka kalimatnya, penglihatannya adalah penglihatanku, itu di dalam kaidah Islam. Tapi di dalam pemahaman Budarni, orang bicara seperti itu malah diyakini sebagai Tuhan. Itulah kesalahannya. Makanya Islam itu hadir. Nabi kami mengajarkan 23 tahun. Makanya tidak ada yang salah paham, baik dengan kalimat-kalimat harfiah maupun kalimat pendekatan secara peningkatan iman. Oh, itu makomnya para wali, para nabi yang memang dia menjalankan perintah Tuhan. Begitu Budarni. Begitu juga maksud yang pendeta tadi sampaikan. Iya. Ini makanya Yesus itu adalah Tuhan, firman Allah, firman Elohim. 1 Tesalonika 4 ayat 6. Ya, dengar ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Siapa yang turun dari surga kelak? Tuhan Yesus. Gak mungkin dia hanya manusia biasa, gak mungkin dia hanya nabi, gak mungkin dia hanya utusan. Di sini tertulis Tuhan sendiri akan datang. Di dalam Maleakhi juga akan datang Tuhan itu. Hari Tuhan itu akan datang. Di dalam, tunggu ya, di dalam Maleakhi ya, dengar ini. Maleakhi 3 ayat 2. Dan siapa tahan berdiri apabila kelihatanlah ia, karena ia pun seperti api pandai emas dan seperti sabun menara. Tetapi siapa dapat tahan pada hari Tuhan datang dan menampakkan dirinya? Menampakkan dirinya Tuhan itu. Kalau kami di Kristen, ya Yesus itu yang menampakkan diri. Tunggu dulu. Ini kalau kan pakai dalil loh. Jadi lawan debat susah. Iya, ku lawan pendeta kalau nggak benar.
Ini Maliaki ini. Tanya Pak Pendeta itu. Maliaki ini udah dibilang di sini Tuhan sendiri akan datang. Nanti ya? aku jawab nanti. Tuhan siapa yang datang? Ya Tuhan kita semua. Tuhan seluruh umat bumi ini. Bukan hanya Tuhan orang Kristen, enggak. Yesus itu Tuhan seluruh bumi. Cuman ada yang menolak. Terus Maliaki 3 ayat 1. Lihatlah, aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjiannya yang kamu kehendaki itu sungguh ia datang. Firman Tuhan semesta alam. Udah? Nah, dikatakan juga di dalam Wahyu, ya. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan. Aduh, merinding aku. Tunggu dulu ya. Lihatlah ia akan datang dengan awan-awan. Yang datang itu siapa? Bukan roh itu yang datang. Yang datang itu Yesus, Tuhan Yesus. Kenapa Yesus yang akan datang? Karena dia adalah firman Bapa itu, firman Elohim itu, diri Bapa itu dia. Diberikan kekuasaan penuh kepada anak tunggal itu. Apa anak tunggal? Bukan anak tunggal maksudnya dilahirkan ada suami istri. Enggak. Itu hanya gelar. Anak tunggal itu diberikan kekuasaan penuh kepada firman yang menjadi manusia itu. Dengar ya. Lihat, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Wahyu 1 ayat 7. Apakah itu seorang manusia? Hah? Lalu dikatakan lagi Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan. Udah itu Banyak ayatnya. gantian dulu itu. Tunggu. Satu lagi. Kita tangkap pesannya. Bentar, Ya, satu ayat. bentar, ada yang Tunggu, lucu. satu ayat. Satu lagi. Ada yang Satu lucu. tunggu. Sebentar. Ada yang lucu. Apakah dia itu anak manusia? Baca ayat, anak manusia akan datang. Dia sendiri yang jawab. Anak manusia itu digelarkan kepada Yesus. Yesus Tuhan itu, dia tetap digelarkan anak manusia. Tetapi dia kan tetap dikatakan malaikat itu. Di dalam keislaman dikatakan rukun iman 1, beriman kepada malaikat-malaikat. Di dalam kekristenan, malaikat mengabarkan kepada Maria dan para gembala itu bahwasanya akan melahirkan seorang anak, yaitu Tuhan dan juru selamat. Itu dia, Tuhan kita akan datang. Di dalam keislaman pun ternyata kalian nanti akan melihat wajah Tuhan kalian itu. Padahal kalian juga nanti, iya, dengar. Iya, Ini ayatnya. Itu jangan lompat, itu ndak paham itu. Tunggu, ini sebentar. Udah itu, jangan sampai salah paham. Enggak. Ini, dengar. Ini. Surat Ya. Al-Qiyamah ayat 23 yang artinya kepada Tuhanlah mereka melihat. Mereka melihat siapa ini? Kepada Tuhan siapa kalian melihat? Wa Berarti ila kan nanti kalian juga, robihanadiroh. Iya. nah, Saya kalian juga sedikit melihat nanti- Tuhan kan? Iya, di sini saya tanggapin sedikit. Iya, nggak apa-apa. Nanti langsung ke Pak Pendeta aja. Ini iya. saya sedikit. Jadi kan wujuhu yauma idin nadiroh wa ila rabbihan nadiroh. Pada waktu itu wajah mereka berseri-seri karena mereka akan melihat Tuhannya. Jadi nanti kami di surga bareng sama Yesus melihat Tuhan kami, melihat Tuhannya Yesus, kami bahagia. Kalau Yesus penasaran lagi, ya enggak lah, kan dia udah dilihat di muka bumi. Yesus itu sendiri Tuhan itu. Gak ada yang Yesus itu lain. udah dilihat di muka Ayo bumi. Pak Pendeta. Nah, Pendeta silakan sekarang. Pak Pendeta. Silakan, Aku Pak cuma mau Pendeta. nanggapin ayat Al-Quran itu aja. Silakan. Aku sih nggak membantah apa yang Ibu sampaikan ya. Itu kan doktrinal itu. Dan kalau saya juga disuruh khotbah tentang itu, akan begitu keterangan saya kan. Karena itu doktrin pengajaran gereja. Tetapi yang kita bahas tadi kan pernyataan Yesus, Yohanes 10 ayat 30 itu, aku dan Bapa adalah satu. Apa maknanya itu? Makna di dalam itu. Tadi kita, baik Pak Ustadz, baik saya sudah sampaikan. Nah, di lain ayat, Yesus juga berkata di dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua berarti banyak orang kan? Karena yang dia beri makan aja udah 5.000 dan 4.000. Itu hanya hitungan laki-laki. Tambah murid-muridnya yang lain. Berarti mereka semua maksudnya yang percaya kepada dia pada zaman itu setidaknya. Menjadi satu. Gimana caranya ribuan orang menjadi satu? Kalau itu maksudnya satu dalam arti bilangan. Berarti yang dia maksud di situ satu bukan dalam arti bilangan.
tetapi dalam arti karakter ataupun perilaku ataupun sifat, tabiat. Nah, dalam Yohanes 7 ayat 22, dan aku telah memberi kepada mereka kemuliaan yang engkau beri kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Ini doa Yesus kepada Bapa, supaya semua yang ribuan orang yang percaya kepada Yesus itu menjadi satu, sama seperti Yesus dengan Bapa yang adalah satu. Berarti satu yang dia maksud bukan menjadi satu pribadi, bukan, tetapi menjadi satu di dalam karakter, di dalam perilaku, di dalam di dalam gaya hidup, di dalam kebaikan-kebaikan, semualah di dalam tabiat gitu. Akhlak, kalau istilah orang teman kita Muslim, akhlaknya satu, al-ahlakun korimah kata mereka. Kan gitu. Jadi bukan masalah personnya jadi satu, karena nggak mungkin 5.000 orang jadi satu. Impossible itu. Demikian juga karena dia bilang sama seperti kita adalah satu. Berarti aku dan Bapa adalah satu itu bukan satu pribadi, bukan berarti. Bukan hakikat berarti yang dia maksud. Tapi adalah karakter ataupun tujuan tabiat. Mengerti kita kan tabiat kan sifat-sifat baik gitu semua. Di dalam hal itu dia satu dengan apa? Bapa. Dia mau kita pun semua yang percaya kepada dia satu di dalam seragam gitu. Jangan satu ke kanan, satu ke kiri, satu meloncat, satu duduk. Dia doakan supaya kita menjadi satu sama semua. Jangan ada yang jahat, semua menjadi baik. Gitu kira-kira Ibu Diarni maksud. Yang dimaksud aku dan Bapa adalah satu. Jadi jangan gunakan teks itu untuk mengatakan, lihat nih, dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Berarti dia memang sama-sama Allah. Nggak cocok ayat itu untuk itu. Kalau mau menggunakan apapun, cari ayat yang lain. Jangan itu. Nggak pas. Menurut pendeta, Yesus itu bukan Tuhan gitu. Bukan ayat itu yang saya koreksi. Tujuan ayat itu bukan ke sana. Ya mereka ini menuntut bahwasanya Yesus itu hanya manusia biasa, Pak Pendeta. Ya kan bebas, kan nggak masalah itu. Nah itu yang mau kita luruskan. Jangan saling meluruskan, nggak usah. Saling memberitahu aja keyakinannya, keyakinan bisa mereka gitu. seperti Kita itu. bawa, Kalau cocok kamu rasa ikuti, kalau nggak cocok kamu rasa tolak. Nggak bisa gitu Pak Pendeta. Karena mereka tidak beriman kepada Alkitab. Berarti kita yang beriman kepada Alkitab, bahwasanya kita sudah percaya Yesus adalah Tuhan, kita ajari mereka. Gitu. Nggak boleh gitu. Kita hanya menyampaikan mereka, saja apa yang kita yakini. Kalau mereka tanya seperti apa keyakinan kita terangkan. Umurku udah 50 tahun. Tidak ada yang tergores di hatiku ini bahwasanya tanda-tanda Yesus itu bukan Tuhan. Ya, nggak ada. Sedikit pun nggak ada. Dari cara Yesus akan datang menghakimi dunia, Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Beranikah para nabi bicara seperti itu? Ada. Ada berani nabi berkata, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Yohanes 6 ayat 40. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Ini namanya katekatika loh. Katekatika itu katekismus, artinya tanya jawab pakai ayat gitu. Jangan begitu. Iya ini kan sekarang kita meluruskan bahwasanya Yesus ini bukan Tuhan kata mereka. Kita meluruskan bahwasanya Yesus adalah Tuhan. Kan ini yang mau diserang mereka ini. Yesus tidak Tuhan. Hanya manusia biasa. Mereka kita tidak bawa menyerang. Mereka itu yakinnya seperti itu. Itulah yang mau kita luruskan karena ini Alkitab kita. Iya enggak. Mau mereka terima keyakinan kita. Kalau kita sudah yakin dia Tuhan, mereka mau bilang apa? Ya, tapi buktinya Bang Alif mengatakan enggak, Yesus bukan Tuhan. Di ranah dialektika. Di ranah dialektika diskusi ilmiah dengan bahannya adalah teks kitab suci. Objek yang dibahas kitab suci. Nanti kalau Ibu Diarni masuk ke kritik teks, bisa murtad Ibu Diarni nanti. Enggak kan mungkin. Karena nanti akan kita temukan ada banyak. Pak Pendetanya aku tak kuragukan ini. Kalau Pak Pendeta kuragukan mau bersahadat. Ini 85%
kuragukan Pak Pendeta pasti bersahadat. Nggak seperti itu juga. Kalau Kristen sejati, gak mungkin seperti ini pernyataan Saya Pak bicara Pendeta. begini. Apalagi, tunggu dulu, apalagi Pak Pendeta udah ilmu S2-mu itu di mana? Pak Pendeta simpan di kantong celanamu. Kalau kita makin tinggi pendidikan, makin luas cakrawala berpikir, makin Ya, memahami. justru di sini perbedaan. tunjukkan S2-mu itu Pak Pendeta. Masa aku yang tamatan SMA yang berkor-kor untuk menegakkan Yesus adalah Tuhan, Bapak Nggak kantongi. perlu kita kalau memang dia S2-mu itu. Tuhan, kalau memang Yesus itu Tuhan, nggak perlu kita capek mempertahankan dia Tuhan. Ya. Aduh. Dia akan menyatakan dirinya bahwa dia adalah Tuhan kepada Ustadz Alif. Nggak capek kita ngapain? Apa kuasa kita menyampaikan Tuhan itu, Yesus itu Tuhan loh Pak Ustadz Alif. Iya, Nggak harus. yang Ada datanya. membolak-balikkan hati, yang mengubahkan hati adalah Tuhan. Yes, Yang membuat memang. orang percaya adalah Tuhan. Nggak Iya, bisa. tapi kalau nggak buktinya, kenapa orang mualaf? Karena mereka ngasih pelajaran. Iya kan? Karena masuk akal. Karena menurut akal mereka itu masuk akal. Aku juga, Yesus itu Tuhan masuk akal. Dia akan menghakimi dunia. Iya, tetaplah dalam masuk akalnya Ibu. Oh gitu. Gitu. Jadi ngapain kita di sini? Ngapain kita di sini kalau hanya kayak gitu-gitu doang? Apa ada? Iya kan? Coba kita tanya mereka. Sudah sering saya lihat yang mualaf. Nggak ada yang dia apa? Mualaf ya kau ya? Mualaf kau? Ayo, mualaf lah. Nggak ada begitu. Pada Iya. umumnya mereka bertanya terus, berlogika terus. Iya. Oh iya ya. Akhirnya mereka ikut. Aku mualaf lah gitu. Makanya Pak Pendeta kan S2 nih, teologia. Di sinilah tunjukkan, kasih tahu kabar kayak mana keselamatan itu, menguatkan Nggak gitu lagi bahwasanya aku, Bu Diarni. Yesus Nggak itu gitu lagi jangan aku. kau ragukan, gitu kan? Itu misi kristenisasi namanya itu. Nggak ada gunanya. Memang harus misi kan kata Yesus. Pergilah ke seluruh bangsa. Saya begini, Jadi, kekristenan saya sekarang berarti nggak begini, Pak Diarni. Pendeta dengar Kekristenan ke saya Yesus. sekarang begini, dengar dulu. Aku kan pendetamu dulu kan. Kekristenan saya sekarang begini, biarlah Fandi ini tetap Muslim, biarlah Ustadz Alif tetap Ustadz di Islam, tetapi biarlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang seperti Yesus karakternya. Itu aja. Yesus itu tentang jadi, karakter. Pak Pendeta, kalau nanti datang Yesus, Dengar dulu. Yesus Tuhanku, berteriak-teriak kita, Yesus Tuhanku, Yesus itu Tuhan. Tapi kita mencuri, tapi kita nggak oh ada. iya dong, jangan. Cocok. Iya. Jadi Iyalah. soal karakter. Jadi walaupun mereka Muslim, kalau ternyata karakter mereka lebih sama dengan karakter Yesus, mereka yang selamat, kita binasa. Dari mana dasarnya mereka selamat sementara mereka adalah menolak Yesus adalah Tuhan? Dengan bibir bisa saja menolak, tapi Enggak bisa karakternya gitu, enggak. menerima. Kan sudah diagung-agungkan bahwasanya Yesus Bu adalah Tuhan. Diarni, Tetap ditolak. mengakui Macam Tuhan mana itu- caranya selamat? Mengakui Tuhan itu tidak cukup dengan kata-kata, Dan praktek. tetapi dengan sikap hidup. Yes, memang. Saya Iya. pengikut sejati, pengikut asli Yesus. Ibu Darni pengikut palsu Yesus. Jadi itu yang mau saya tekankan dengan teman-teman para apologet, perbaikilah hidup kita masing-masing. Biarlah hidup Ya. kita yang menunjukkan Yesus itu siapa. Enggak usah keluar-keluar Yesus Tuhan. Makin Tuhan hantu Tuhan. Oh, aduh, ini pun Pak Pendeta ini kan di sini gunanya diskusi debat. Udah capek sekali kayak Mikana lah, siapa lagi tuh? Capek mereka itu. Bapak Yesus, Tuhan Yesus. Udahlah diam lah kau, enggak ada gunanya begitu-begitu. Lebih bagus saya pengaruhi Pak Ustadz ini yang tadinya marah, dia setelah saya hadir dia jadi tertawa, jadi senyum. Itu lebih baik daripada Emang. mengatakan Yesus Tuhan. Iya sih, iya betul. Tapi kan Kalau tadinya di satu room semua bentak-bentakan, hujat-hujatan, begitu saya datang akhirnya semua tertawa, lupa semua, jadi tenang lagi. Itulah Injil. betul. Kehadiran kita menjadi manfaat bagi orang lain. Iya, jangan kita menghujat sesembahan orang lain. Nggak Iya, bisa. ngapain menghujat orang? Kasihlah Aku sesamamu pun enggak. manusia, kata Yesus. Yes, Emang yes, Nabi yes. Muhammad bukan sesamamu manusia? Iya. Kenapa kau hujat? Mana ada pernah aku hujat? Tanya mereka. Itu contoh, Nggak pernah, kan ibu maksudku, iya. bukan? Iya. Kan orang-orang yang menghina Nabi Muhammad, Aisyah siapa? Kan sesama manusia itu, ya harus dikasihi, kata Yesus. Kenapa dihina? Iya. Nama kita melanggar ajaran kita sendiri. Gitu.
Makanya saya asal udah ada menghina, udah nggak cocok kurasa itu. Siapa? Oh si Itu ya. Yoga. Siapa? Itu Pak Pendeta. Siapa namanya si Yoga ya? Yoga ya. Yoga. Banyak kali udah. Itulah karena mereka selalu penginjilan Pak Pendeta. Ini Pak Pendeta Bapak kantongi ilmumu itu. Akhirnya banyak umatmu udah masuk mencari menolak Yesus Tuhan. Gimana itu? Kalau saya begini, kebetulan saya begini Bu Derni, Ibu Derni. Itu loh, baru meledak nanti. Saya sampaikan dulu ini analogi kecil dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saya, lebih menginjil saya memberi makan kucing-kucing liar dan anjing-anjing liar daripada teriak-teriak di sini, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Lebih memberitakan Injil saya lihat kucing kurus, saya kasih ikan ke dia, makan dia. Itu makhluk Tuhan. Sekalian juga lah. Saya begitu, jadi perbuatan saya lah yang menjadi Injil, bukan kata-kata saya. Ibu Darni, apa jam dong Ibu Darni? Itu Darni, aduh, mukul dia cantik. Pakai baju seksi aku. Yoga mau naik gitu. Pakai baju seksi aku. Malas. Iya. Oke. Kita kembali. Jadi Bu Darni, tolong dipahami. Bu Darni, tolong dipahami. Lagian udah janda, udah lama juga janda masih seksi. Kan mau tidur. Tadi mau tidur. Ini sendiri. Dari tahun berapa kita di 20 tahun. Udah anakku duanya udah kerja loh Pak Pendeta. Tahun 2008 ya, 2008. Cantik. Dua-duanya Pak Pendeta. Bayangin tadi 2008 udah pirang. udah 20 tahun lah aku menjanda. Jadi, tapi ini apa namanya, single parent yang luar biasa. Iya, salut, mantap. Bu Darni, buka bengkel dia, bayangin buka bengkel cewek. Iya. Amin. Bu Darni, tolong dipahami ya, ranah diskusi itu kita kan memahami kitab suci masing-masing, kita baca tuh, kita telaah, bukan membahas tentang doktrin iman, bukan. Benerlah tadi Pak Pendeta bilang, biarkanlah iman berjalan pada posisinya masing-masing. Nah, kita diskusi. Nah, landasan iman kita itu apa? Itulah yang kita bahas. Itu loh maksud kami dari tadi. Jangan mengatakan Yesus Tuhan Maha Hebat dan sebagainya. Enggak, itu silakan, itu iman Anda. Itu iman Anda. Kami tidak akan ganggu itu. Tapi kita bahas data nih, landasannya. Mana datanya, mana faktanya. Kalau datanya bahwa dia berkata tidak bisa berbuat apa-apa, jangan dibantah, karena itulah data. Nah, sekarang kita masuk ke data, itulah yang dibahas. Nah, ketika kita diskusi, pasti kita di antara kita lawan diskusi itu sama-sama menggunakan akal, sama-sama menggunakan pikiran, diresapi, dipahami. Nah, ketika kita diskusi, kalau mohon maaf Bu Darni ya, kami bahas data dan logika, akal sehat, itu kami bahas. Bu Darni jawabannya pakai doktrin iman terus, nggak akan nyambung. Nggak akan. Itulah makanya kita diskusi itu berdasarkan data dan fakta. Ketika kita bahas data, ya itulah kita harus terima. Di Islam ada data ini, ya Islam harus terima. Begitu juga Bu Darni, ada datanya seperti itu, harus diterima. Nah, silahkan nanti sama-sama bertarung dalam pikiran dan iman. Jadi selama ini saya beriman, ternyata berbeda dengan data. Lalu dari mana landasannya? Nah, itu kembali kepada masing-masing. Itulah kenapa ada yang mu'alaf. Begitu Bu Darni. Jadi begini, saya timpali ya. Bukan saya menyalahkan Inang Guru Matupang, bukan. Semangatmu itu luar biasa, itu baik itu. Dan aku tahu kau orang baik itu. Dan kalau kau bilang pun geruduk-geruduk, mereka ini enggak, karena kamu enggak pernah salah ngomong, enggak pernah menghujat gitu. Silahkan beritakan imanmu, silahkan pertahankan imanmu dengan narasi-narasimu, enggak masalah. Tetapi jangan pernah menghina martabat-martabat, simbol-simbol keagamaan orang. Itu saja yang kita hindari. Kalau kitab yang dibahas, silahkan bahas. Yesus itu Tuhan kami, begini-begini. Ya silahkan, enggak masalah. Akan tetapi di komal ibu misalnya, akan tetapi jangan pernah katakan Muhammad itu bukan nabi, dia begini. Sementara sekian miliar manusia menganggap dia nabi. Kita melawan arus namanya itu. Bagaimana kita sanggup melawan arus miliaran manusia? Matilah kita.
Jadi fakta dan realita itu kita akui. Ada iman Islami, ada iman Kristiani. Nah, akui dulu itu. Ini iman Islam. Nggak boleh diganggu gugat ini. Punya mereka ini. Syahadat ini syahadat mereka. Akidah ini akidah mereka. Fikih ini fikih mereka. Kami tidak punya ini. Yang punya kami yang begini nih. Saling mengakui dulu keberadaan ini. Mari kita debatkan. Kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, didialektikakan. Itu tadi landasan yang dibicarakan Pak Ustadz. Kita percaya oke, beriman oke. Ketika dikritik orang landasan iman kita, mampu nggak kita? Kokoh nggak iman kita walaupun sudah berantakan itu landasannya? Nah, itu kembali kepada diri kita. Karena logika akan membuat banyak landasan iman berantakan. Itu Ibu Dearni. Bukan saya mendukung mereka merongrong Kristen, bukan. Tapi setidaknya kita Kristen ini pernah mikir dulu tentang dogma-dogma dan doktrin yang kita terima. Pikirkan dulu. Coba, saya tanya dulu Bu Dearni, kenapa di Kristen, khususnya di gereja Advent, menikah itu harus pakai selayar? Di mana diajarkan itu? Nggak ada kan, berarti tradisi, itu hanya dibikin-bikin kan? Tradisi, iya tradisi. Maju ke depan sambil diiringi musik, ada menyambut bunga, ada ini. Jadi jangan sampai dipikir itu ajaran Yesus. Nggak ada itu. Tradisi. Lalu pendeta menumpangkan tangan di atas kepala ini. Dari mana itu? Tradisi kafir. Ada lilin, ada api. Tradisi kafir. Jadi ini yang harus kita koreksi. Jangan sampai pertahankan sesuatu yang bukan ajaran. Artinya nggak begitu pun sah juga. Iya. Yang penting udah di hadapan, udah diserahkan kepada Tuhan, itu saja. Ini mereka sudah komit. Keluarga. Yes. Jadi sebenarnya prinsip Alkitab menikah itu mereka berdua udah komit nggak mereka? Kalau mereka udah komit, tinggal minta restu orang tua dan pemuka agama, selesai. Selesai. Betul. Jadi bukan yang dibuat semua sekarang itu, baik di gereja apapun itu, semua itu bikinan-bikinan manusia. Lalu dari mana datangnya di gereja harus begini urutan acaranya beribadah? Berdiri, duduk, jongkok, berdiri. Dari mana itu? Ada di Alkitab? Nggak ada. Makanya mereka ini ada posisi mereka untuk mengatakan kami yang lebih mendekati mengikuti yang dipraktekkan Yesus. Karena Yesus ada ceritanya di Getsemani ketika dalam keadaan berbeban berat karena dia akan disalibkan, dia dikatakan diterangkan di situ, maka dia maju melangkah ke depan lalu sujud. Tapi Pak Pendeta, tunggu dulu Pak Pendeta, peribadatan umat Kristen itu kan, apalagi kita di Advent kan, itu kan dari tabernakel aturannya. Tabernakel nggak ada begitu. Tapi kan kayak gitu cara sucinya, cara perbaktian itu kan dari situ diambil. Kalau di tabernakel tanya orang Yahudi, kayak mana Yahudi, gimana membentur-benturkan kepala orang itu. Jadi nggak sama kita, dan Yahudi tidak pernah zaman dahulu tidak mempunyai kursi untuk duduk. Mereka bersila, duduk di lantai. Nanti kalau mereka bilang lagi kami yang tepat sesuai dengan ajaran Taurat mereka, katanya nanti benar lagi Islam nanti, karena mereka di masjid nggak pakai kursi. Itu. Sementara kita pakai mimbar, pakai segala macam. Jadi itulah karena kan sudah Kristen tabernakel itu kan sudah dipengaruhi Barat, dipengaruhi Yunani, dipengaruhi Roma. Jadi pengaruh-pengaruh ini kan, kenapa Kristen harus berjas? Ya pengaruh Eropa. Ya. Mati pun pakai jas. Itu pengaruh Eropa. Pakai peti mati, pengaruh Eropa. Kenapa rupanya bisa nggak orang Kristen pakai kain kapan aja dimasuk ke kubur? Boleh. Dulu kenapa pakai kain kapan? Belum ada jas. Kayak mana sih Pak Pendeta ini? Dulu kan belum ada desainer. Kenapa nggak pakai jubah? Kalau sekarang kan pakaian itu udah mewah. Masa uangnya miliaran hanya pakai kain kapan? Pakai jas dong. Hanya itu yang dibawa pergi. Itu kan pertimbangan manusiawi kan, bukan pertimbangan yang tertulis di kitab suci.
Gitu. Makanya ketika narasi mereka adalah narasi yang tepat, ya diam aja lah, kita mau bilang apa? Emang kebanyakan Kristen sekarang nggak mau sujud lagi, jingkrak mereka. Iya, yang bikin jeleknya umat Kristen ini, ada aku tengok Kristen yang kayak orang gila beribadah. Bukan cuma orang gila, kesurupan. Iya. Jadi dikira teman-teman Muslim inilah orang Advent kayak gitu juga beribadah, enggak. Bukan, itu realita. Makanya aku bilang, ketika mereka bilang kami lebih mendekati, mengikuti yang diajarkan Yesus, yang praktekkan Yesus, ya mau bilang apa kita? Kita mau menyunatkan anak pun sekarang malas kan? Kebetulan anakku 2 laki-laki, dua-duanya disunat, bah. Kayak itu. Karena kita paham apa manfaat sunat gitu loh. Ya, untuk kesehatan. Kan kita juga di Advent kan nggak dilarang sunat. Nggak dianjurkan disunat anak laki-laki. Itu. Ibaratnya nggak diharamkan. Tidak, boleh rumah sakit Advent selalu membuat sunat gratis kok. Gitu Pak Ustadz ya. Jadi saya di sini bukan mau istilahnya melawan ini Ibu Diarni, cuman nggak berbagi aja perspektif gitu. Ya, tadi tuh Bu Darni minta maaf tuh, malah ngajak debat Pak Pendeta lagi. Orang lagi hidup. Malah nantang debat, naik parah Bu Darni ini. Jadi kita makanya pendeta masih Advent hari ke-7 nggak mau masuk ke debat ini loh. Bukan nggak hebat-hebat ilmu mereka itu, tapi nggak guna berdebat katanya. Paling berapa orang lah, Bapak ini satu, terus ada lagi pendeta yang keluaran 20 itu juga pendeta Advent yang dari NTT, entah dari mana itu. Ada lagi Pak Ginting itu. Nah, itu nggak banyak. Pendeta Advent kan banyak. Kita paling takut menyakiti hati orang. Gitu. Jangan Manapun tujuan kita mau menyampaikan firman Tuhan, tapi ternyata hati orang kita sakiti. Itu lebih merugikan. Kita itu yang kita jaga. Bukan nggak bisa kita bantah-bantahan, tapi apa gunanya? Hati kita tidak damai, hati mereka sakit. Digeruduk lagi awak. Salah ngomong digeruduk. Iya, kemarin digeruduk Bang Zuma ya. Dengar ini Bu Diarni. Coba kalau di Toba mereka ini salah ngomong, di Toba. Ada kan masjid di kampung mertuaku kan di Toba, Muslim dia sekarang kan, di Balige. Coba mereka salah ngomong tentang Kristen, digeruduk Kristen juga mereka. Iya, karena mayoritas. Iya, jadi hukum alam itu. Yes, betul tuh. Hukum alam. Coba di Toba ada orang Jawa ngata-ngatain orang Batak. Dimatiin dia. Iya, sama juga kayak di Amerika pun gitu, kan mayoritas. Gak bisa sembarangan. Iya, Muslim di Amerika nggak bebas karena mayoritasnya ateis dan Kristen, kan itu. Iya. Hukum alam nggak boleh ditentang lah. Suara yang menyalibkan Yesus juga suara mayoritas, mau gimana? Iya, jauh di Cibili jauh di yang menyalibkan berarti Yesus. Itu memang hukum alam kan, nggak bisa ditentang. Betul. Makanya hati-hati dalam hidup ini. Ngapain menghina orang, menghina agama, menghina nabi yang dihormati orang. Iya. Oke, kita lanjut lagi lah kalau gitu. Aku udah ngantuk aku Pak. Aku pun udah mau ngantuk, aku tidur lah aku. Udah jam berapa nih? Jam 1. Lain kali kita sambung. Aku karena banyak kesibukan, jarang-jarang aku naik sekarang. Siap. Aku karena kangen aja sama adikku si Pandi yang tampan ini. Oh, mantap. Iya, kita usung diskusi itu begini, Bu Darni. Jadi ajaklah, maksudnya kan sama-sama lah. Islam itu agama syiar juga. Menyampaikan Islam kepada halayak itu tidak ada yang, itu syariatnya. Toh Kristen juga sama. Dan kita di negara hukum yang dilindungi, tidak boleh mengganggu atau mengajak orang yang sudah berkeyakinan. Tapi hukum negara kita membolehkan berdialog dan berdiskusi. Nah, makanya sampaikan kebenaran ajaran masing-masing dalam ranah diskusi. Sampaikan kebenaran, bukan pembenaran, gitu. Sampaikan berdasarkan ayat kitab sucinya, gitu. Bukan berdasarkan, mohon maaf, doktrin-doktrinnya. Saya bilang tadi kita sudah sampai, atau mungkin banyak doktrin sama di Islam juga ada doktrin sama. Cuma doktrin di dalam Islam itu harus
dibarengi dengan dalil gitu. Ya contoh, kita harus beriman di doktrin bahwa percaya kepada Tuhan. Loh, kita nggak bisa melihat Tuhan, tapi harus percaya kan gitu. Berdasarkan ayatnya gitu loh, seperti itu. Tapi ada ranahnya tersendiri. Nah, cobalah mari kita ajak teman-teman kita diskusi dengan baik seperti ini. Yang contoh-contoh yang tidak baik teman-teman kita di sana, yang sukanya menghujat itu tinggalkan. Kita edukasi. Ini yang bagus gitu. Iyalah. Gitu Bu Darni. Tapi gini ya Pak Pendeta, nanti akhirnya udah capek-capek kita diskusi, ya kan? Bukan. Udah capek-capek kita diskusi ya kan, apologi Kristen, apologi Islam. Tadi kata itu. Akhirnya Pak Pendeta dimasukkan chip kepada kita. Ah, itu gawat. chip. Ah, Bapak Pendeta ini pun nggak ngerti. Aduh. Nggak ngerti. Apa itu chip? Chip, alat pengontrol untuk manusia, pengganti KTP. Oh, itu teknologi dari Amerika itu. Iya, yang buat itu Dajjal itu tadi lah. Oh, jadi orang yang mau alap itu dikemasukan chip itu di otaknya? Bukan, nanti kita semua. Nanti kita. Saya kasih dulu gambarannya. Di gereja Advent kebetulan ada pelajaran tentang end time prophecy namanya, ataupun eskatologi, ilmu tentang akhir zaman, peristiwa di akhir zaman, bahwa di dua kekuasaan yang akan mengguncang dunia agama adalah Amerika dan Vatikan. Itu kalau menurut keyakinan kami. Dua ini kalau udah berpadu nanti, maka rusaklah semua tatanan keagamaan. Akan ada pemaksaan untuk menganut agama tertentu. Kalau di tafsiran gereja kami begitu. Jadi Amerika ini, walaupun kami secara pribadi tidak benci pada orang Amerika, tapi kekuasaan Amerika akan menginjak-injak hak asasi manusia. Baik. Itu makanya sebelum itu konspirasi lah ya. Sebelum Islam istilahnya mengumandangkan kebencian perlawanan lah terhadap NATO, Amerika, di gereja kami itu sudah biasa dibahas itu, bahwa Amerika inilah yang akan merusak tatanan keagamaan, merusak keimanan. Oke. Dajjal pendukungnya lah di awal-awalnya. Tapi gini, kalau di dalam Islam itu nubuah Nabi kami bahwa nanti akan kembali kepada masa kejayaan. Itu bahkan di dalam surah Al-Quran juga Al-Fat dikatakan, bukan Al-Fat ya, bahwa engkau akan melihat orang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dari Amerika, dari mana, kita lihatlah fenomena seperti itu. Dan sebenarnya Al-Quran mengabarkan mereka melakukan cara tipu daya, muslihat, rencana. Silahkan manusia dengan kekuasaannya, kehebatannya, dengan ilmu yang dimilikinya. Tapi ingat, Tuhan bisa membalas cara kalian gitu. Itu pasti dalam Islam. Bahkan masa kebangkitan kebenaran itu mendekati masanya. Kita lihat aja nanti gitu. Jadi kok ada kemiripan ya? Di kami juga ada itu di ajaran di akhir zaman tentang adanya yang disebut kebangkitan roh Elia disebut. Artinya kebangunan rohani besar-besaran. Banyak yang akan akan meninggalkan kejahatan, mencari Tuhan di akhir zaman, melihat jahatnya dunia, akan berbalik gitu. Walaupun berbaliknya bukan ke Islam gitu ya kan, beda kan? Sebentar dulu. Ya, ajaran kami ya. Fenomena Eropa, mereka yang saat ini mayoritas Kristen, rata-rata mereka berpindah ke dua. Satu ateis, kedua Islam. Itu tidak bisa di barat begitu sekarang. Iya. Realitanya begitu. Iya, realitanya kita begitu. Tidak bisa pungkiri itu. Tapi mereka sebelum ke Islam banyakkan ke ateis dulu, dari ateis lalu ke Islam. Wajar, masa transisi itu wajar. Dan kebangkitan Islam itu akan siklusnya itu kata Rasulullah dalam sebuah keterangan, tapi itu data panjang juga. Itu kan per abad itu nanti ada siklus. Contoh
persekian abad ya kalau nggak salah. Kan ada fasenya tuh, ada fasenya loh. Nubuah, fase nanti ada fase dolim di dalam hadis Nabi kami. Ini ya ke zaman terakhirnya kan, masuk khalifah, nanti ada masuk pemimpin dolim itu menguasai, nanti baru ada fase namanya hukum Tuhan ditegakkan. Nah ini nanti masuk fase ini sedang berproses. Kedoliman dulu orang dolim itu menguasai dunia, baru nanti kebangkitan hukum Tuhan di situ ada. Nah itu berprosesnya seperti itu nanti. Hukum Tuhan 10 hukum ditegakkan. Hukum Islam menurut mereka. Oh, kalau Yesaya, Pak Pendeta, kalau Yesaya 42 itu hukum 10 itu hukum Taurat akan ditegakkan di muka bumi ini gitu. Nah, itu dia. Ya hukum Taurat kan untuk Bani Israel, gimana sih Bu Darni? Pasti hukumnya yang sudah disesuaikan untuk berlaku seluruh muka bumi dong, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hukum dari Allah, dari Nabi kami yang menjadi rahmat untuk semesta. Itu baru benar, logis. Makanya ini kalau kita bahas eskatologinya, kalau kita runut pakai data, wah keren ini, kedepannya boleh lah. Cocoknya di sini kan Pak Pendeta, Pendeta Neno. Aku mau ajak di sini. Pendeta Neno. Siapa itu, kurang kenal aku. Neno apa? Nggak kenal ya. Yang itu yang menceritakan tentang jangan Neno akhir zaman juga tentang nanti yang dimasukkan chip ke tubuh manusia. Cuman aku nggak fokus ke hal-hal begitu lagi, karena seperti yang saya katakan tadi, apapun agamamu, apapun gerejamu, apapun doktrinmu, jadilah orang baik. Itu saya. Tapi gini loh, kalau sudah kita terima itu chip itu, apapun ceritanya kita tinggal bisa dikontrol. Akhirnya nanti kembali kepada film-film Amerika. Enggak, akhirnya kita nanti kembali ke film-film Amerika itu. Akhirnya bisa kita dikontrol. Akhirnya tadinya kita menyembah Tuhan yang benar, bisa kita jadi diarahkan penyembah itu tadi, Dajjal itu. Bu Diarni, Bu Diarni. Apa Pak? Bu Diarni, sekarang lihat nggak betapa cepatnya polisi meringkus pembunuh misalnya, ya, padahal mayatnya dibuang di jurang. Iya, itulah karena udah ada pelacaknya itu. Jadi nggak usah teknologi sekarang ini, kemanapun kita kabur dalam hitungan jam dapat. Iya, ini nanti lebih. Makanya nggak usah mikirin itu. Jadi enggak, memang harus kita ke situ larinya nanti. Apa nggak dapat? Misalnya semua akunnya ibu pakai Google. Makanya nggak diterima, nggak pakai itu lagi. Oh, ibu nggak sadar bahwa ketika kita pakai Google Map mengawasi kita kemana kita pergi. Makanya Pak Pendeta. Jadi nggak usah khawatir. Tunggu dulu. Udahlah, serahkan kepada Tuhan tahu aja. Pak. Tahu Pak Prengki butar-butar. Tahu Pak Pendeta. Kenal. Jangan sampai bahasan yang begitu lagi Udah. Tunggu Pak, dulu. Pak Ustadz bosan. Ya nanti. Memang. Ya akhirnya nanti kalau orang-orang yang sudah belajar itu dia nggak mau lagi tinggal di kota. Itulah yang namanya country living loh Pak Pendeta. Nanti akan meninggalkan. Lain itu aku masih suka aku di kota. Aduh Pak Pendeta ini. Itu. Kenapa Roh Kudusnya jauh. Juga mencari uang. Roh Kudusnya jauh ini Pak Pendeta ini, udah bahaya. Emang kalau saya di kota langsung hidup saya lacur, kan enggak? Bukan, pelajaran seperti itu kayaknya udah alergi Pak Pendeta dengarkannya. Ya udahlah, dimanapun kita bisa jadi orang baik. Dimanapun bisa beribadah, nggak mesti di desa. Iya nanti kan akhirnya kan duluan yang di kota, yang di apa dulu Pak Pendeta? Ya yang biarinlah, nggak apa-apa. Kalau memang yang Maha Kuasa mengizinkan, mau gimana? Ini udah ada pelajaran. Kalau perkotaan. Di dalam kalimat teman-teman kita Muslim ada begini, ada tulisan kaos saya itu dikirim teman saya dari Lampung, yang Muslim, dia pembuat kaos dia tulisannya ada yang pertama Alhamdulillah ala kulli hal. Itu yang pertama tulisannya. Yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga ini nih, la haula wala quwata illa billah, yang begitu. Jadi ini kata terakhir ini aja lah kesimpulannya. Gak usah takut dengan apapun. La haula wala quwata. La haula. Jadi berarti Pak Pendeta yang pelajaran kayak gitu nggak pala diapakan kali ya, dipelajari ya? Bukan, udah tahu saya, tapi nggak ada manfaatnya digembar-gemborkan yang seperti itu. Jadilah orang baik, udah. Ya, izin Pak Pendeta, gini, nanti coba kita angkat satu pembahasan
Kalau di dalam keimanan teman-teman Kristen kan meyakini Yesus Kristus akan turun untuk yang kedua kali. Ya. Di dalam Islam juga baginda Rasulullah Nabi Isa itu diyakini akan turun kembali. Nah, bisa nggak dari Pak Pendeta Kalingga Putra dan Ustadz Alif menjelaskan di versi Kristen dan versi Islam kedatangan Yesus dan Nabi Isa ini? Mungkin dimulai dari Pak Pendeta Kalingga Putra. Nah, udah pusing kepala aku tidur lagi. Ini seru ini. Kalian mau sahur kalian loh. Enggak Sahur kalian. Belum. Ini kan untuk edukasi kawan-kawan Muslim maupun Kristen di bawah yang Jangan menyimak. sekarang, kapan-kapan aja adikku Pandi yang tampan. Siap. Ya. Iya. Kapan-kapan. Nanti sebenarnya menarik kan tadi ke arah eskatologi. Dan ingat loh, saya yakin ini ya, mungkin Pak Pendeta itu punya banyak sesuatu yang perlu dibuktikan dari pernyataan Yesus. Karena Yesus itu banyak menubuatkan sesuatu estafet berikutnya. Dan itu harus diikuti. Nah, saya yakin di sini Pak Pendeta itu punya ya bisa dikatakan punya PR lah dalam diri untuk membuktikan pernyataan Yesus berkaitan siapa yang akan datang dan lain sebagainya, karena itu fakta yang tidak bisa dibantah. Itu nubuatan yang diucapkan oleh Yesus. Tapi memang kalau masuk arah ranah doktrin Kristen pasti akan dikunci fokus pada iman Kristen. Tapi ketika kita masuk ranah diskusi, misal Yesus itu menubuatkan bahwa dari Bani Israel itu akan dicabut, diberikan kepada bangsa lain, di mana bangsa itu akan menjalankan perintah Tuhan. Itu kan nubuatan Yesus. Yesus menubuatkan sesuatu, peristiwa nanti bagaimana ajaran Tuhan, hukum Tuhan, kerajaan Tuhan, umat istimewa dari Tuhan itu dicabut, selesai dari bangsa Yahudi. Selesai, itu kata Yesus. Dan akan diberikan kepada bangsa lain. Bangsa itu akan menjalankan perintah Tuhan. Secara logika, kalau mendengar ucapan Yesus, cari buktinya, cari pembuktiannya. Siapa yang menggenapi itu? Kan gitu. Itu harus dicari, harus didengar. Kan udah tahu kita. Saya udah tahu itu menurut pemahaman teman-teman Muslim bahwa yang menggenapi itu adalah bangsa Arab dengan Pak Pendeta. Nabi Muhammad. Ini menurut pandangan Pak Pendeta, bukan pandangan Islam. Menurut pandangan kami tidak seperti itu. Jadi beda. Ya makanya dicari, makanya kan bilang kita kan kita gelar perkara nih, artinya tidak bisa diklaim oleh sepihak. Ketika misal teman-teman Kristen mengklaim pembuktiannya ada di sana, ya buktikan sesuai dengan pernyataan itu. Lemah bukti kami. Kenapa lemah? Tanya Pak, kenapa? Karena dikatakan bangsa. Bangsa. Sementara Kristen bukan bangsa lain, tetapi terdiri dari berbagai bangsa. Jadi kekristenan juga menyebar secara acak, tidak berfokus pada satu bangsa pada awalnya. Lalu yang kuat siapa Pak Pendeta? Bangsa mana yang kuat? Nah, di dalam hal itu, ya sudahlah, enggak usah. Aku tahu jawabannya Pak Pendeta. Pak Pendeta, maksudnya akan diberikan kepada bangsa lain. Kan seluruh bangsa ini kan bangsa lain yang mengikuti Yesus, yang percaya. Seharusnya plural lah, bangsa-bangsa lain gitu. Dan Kristen tidak pernah dikembangkan dalam satu bangsa. Dengar ya, sejak awal itu Yahudi secara bangsa menolak. Justru di awalnya itu, sedangkan Paulus saja, dia itu berlindungnya di Syria loh. Perkembangan Kristen awalnya itu di Syria, Alexandria, Mesir, di Palestina, bukan di Israel. Jadi berbagai bangsa, bukan satu bangsa. Bahkan sampai ke Turki itu si Paulus. Ke Turki. Antioquia itu kan di Turki, Antakya kan? Iya. Makanya ini kalau kita bahas otomatis kan kita harus
paparkan berdasarkan data-data penguat-penguatnya gitu kan. Tapi kesimpulannya tadi karena Pak Pendeta juga katanya mau istirahat, makanya saya nggak mau lebih lanjut. Cuman poin yang saya tangkap tadi, memang kalau untuk Kristen itu lemah, dalilnya itu lemah penguatnya. Kami umat Islam tidak mau mengklaim, dan kami tidak tahu menau tentang kitab ucapan Yesus. Kami nggak tahu menau. Ketika umat istimewa, umat terbaik dari Tuhan dicabut dari bangsa Yahudi, diberikan kepada bangsa lain, lalu bangsa itu menjalankan perintah Tuhan, kan saya kaget. Awalnya saya tidak menemukan istimewanya surah Ali Imran ayat 110. Saya tidak menemukan istimewa. Apalagi ketika dibahas di internal Islam yang fokus pada kitab kami. Kenapa ada ayat Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf? Kenapa kami diberikan predikat sebagai umat terbaik? Ya kami memang sudah tahu, dan kami boleh dong mengakuinya juga, setiap umat kan gitu ya. Tapi kenapa diberikan umat terbaik? Loh, ternyata begitu saya mendengar pernyataan Yesus, loh, dari bangsa Yahudi dicabut, diberikan kepada bangsa lain, bangsa itu menjalankan perintah Tuhan. Loh, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah, itu perintah Tuhan dijalankan. Pantas saja di akhir ayat itu ada bunyi ayat begini, walau amana ahlul kitab khairul lahum. Seandainya orang-orang ahli kitab itu beriman, percaya terhadap umat terbaik ini yang membawanya, itu pasti mereka selamat atau baik untuk mereka. Sayang sekali, kata ayat itu, sebagian ada yang beriman dan sebagian ada yang menolak. Ini menunjukkan pembuktian yang mau menerima kebenaran, mau menerima estafet kenabian sebagai umat terbaik kepada berikutnya. Sebagian memang mau menerima, beriman, tapi sebagian mereka itu membantah. Nah, itulah faktanya, gitu loh. Ya, itu faktanya. Jadi tadi sudah saya katakan, Pak Ustadz, malam Bang, kalau di Kristen itu dimaknai bangsa lain itu adalah bangsa orang Kristen. Tapi teman Muslim selalu mengatakan di sini disebut bangsa. Iya. Itu ayat berapa sih? Izin Pak Pendeta. Matius 21 ayat 43. Sebenarnya kerajaan yang dibicarakan. Iya. Dan kerajaan ini akan diambil daripadamu dan diserahkan kepada bangsa lain yang bangsa akan lain menghasilkan buah-buah kerajaan. Yes. Yang menghasilkan, yang melakukan hukum-hukum Allah itu nanti Ya iyalah. yang diberikan. Buah kerajaan itu kan taat kepada Tuhan. Iya. Iya. Dan melakukan 10 hukum loh. 10 hukum menguruskan hari Sabat. Harus wajib menguruskan hari Sabat. Sabat berganti Sabat, seluruh bumi akan sujud menyembah kepada aku. Oh. Teman Islam berhari Sabat, enggak kan? Kalau ini, ayo, dia Ibu Diarni sedang misi adventisasi. Adventisasi, bukan misi Injil Yesus. Pergilah ke seluruh bangsa. Masa hari Sabat Injil? Kan hukumnya itu. Hukum Hari Allah, Sabat Injil. Hukum Injil Taurat Allah. itu. Hukum Iya, Taurat. Injil Allah juga kan. Injil Allah juga itu. selamat malam Bang Alif, mau tanya. Aduh, udah mau tidur. Pak Ustadz lah ya. Aku pun kalau pikir Pak Pendeta, aku pun turun. Siap. Tadi kau mau mendebat, sekarang kau mau ikut. Turun aja. Ini Mbak Breta, selamat malam Dek. Ada yang Ya, Abang, selamat malam Alif. silakan. Bang Alif, mau tanya itu dari pandangan Islam tadi itu sudah dikatakan bahwa di hari kiamat itu kan Isa akan datang untuk membunuh Dajjal, sedangkan di Kristen itu Yesus Kristus juga datang. Kira-kira pertanyaan saya, kenapa kan bagi orang Islam Yesus atau Isa itu kan nabi yang diutus, dan Muhammad juga nabi yang diutus. Kenapa yang datang untuk membunuh Dajjal itu Isa Al-Masih bukan Muhammad? Kira-kira mohon dijawab.
Kemute. Ya, oke. Di sini Bang siapa ini? Bang Andra ya. Andravel. Bang Andravel ya. Ya, katakanlah kita sama-sama mengimani, mempercayai akan ada yang turun kedua kalinya. Kan gitu. Lalu mengapa dia akan datang kedua kalinya? Di dalam Islam dijelaskan surah Az-Zukhruf ayat 61, Bismillahirrahmanirrahim. Wa innahu la ilmu lis-saah. Kedatangan Nabi Isa alaihissalam itu sebagai pertanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Maka janganlah engkau ragu. Dan dikisahkan Nabi Isa alaihissalam itu akan membunuh Dajjal dan seterusnya. Dia datang, dijelaskan oleh Nabi kami panjang lebarnya bahwa dia itu kan ini dalam perspektif Islamnya, satu, dia itu akan, ya betul akan membunuh Dajjal, akan mematahkan salib, akan menghapus jizyah, perpajakan itu akan dihapus, dan akan memakmurkan zakat. Ketika dia memakmurkan zakat, maka seluruh penduduk bumi ini makmur, sejahtera, sampai tidak ada lagi yang miskin, sampai orang bingung bersedekah kepada siapa lagi karena semuanya sudah makmur. Nah itu ketika dia datang. Kenapa dia datang? Loh, dalam pandangan Islam Nabi Isa kan belum wafat. Nabi Isa belum wafat. Rasulullah Nabi kami mengajarkan ajaran Islamnya sudah tuntas, sudah selesai. Sudah selesai, beliau sudah wafat, sudah. Beliau mengabarkan nanti Nabi Isa yang akan datang di akhir zaman. Nah, itu pertama ya, penjelasannya di situ di dalam Islam. Bahwa dia itu datang pun bukan membawa syariat baru, tapi mengikuti aturan syariat yang ada di dalam Islam. Contohnya apa? Ya contohnya ketika dia turun, dijelaskan juga dia datang di waktu subuh, dia sholat menjadi makmum, mengikuti sholat. Sebagaimana sholatnya di dalam umat Islam di belakang Imam Mahdi, seperti itu. Jadi begitulah sudah ketentuan dari Tuhan. Mengapa dia turun? Nanti di dunia ini setelah tugasnya selesai baru dia itu wafat, meninggal. Jadi itu clear, logis. Dia belum wafat, wafatnya nanti di kedatangan kedua. Kan gitu. Nah, aduh, siapa ini? Bukankah Yesus juga nanti akan datang kedua kalinya? Dan dia akan mengusir orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Kan gitu. Coba ketika tadi di dalam Islam mengatakan bahwa akan mematahkan salib, artinya dalam perspektif Islam hukum penyaliban, dia mati, penebusan dosa, dia dituhankan dan sebagainya itu akan dipatahkan. Nah sekarang dalam Bible Yesus akan mengusir di hari-hari terakhir nanti orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus. Toh nanti dia kan akan datang kedua kali. Iya bang. Dalam pemahaman Kristen soal Matius 7 ayat 25, 11 ayat 25, 7 ayat 25 kan, itu dalam pandangan Kristen itu artinya orang-orang yang masuk dalam kerajaan surga itu adalah bukan orang-orang yang hanya menyebut Tuhan tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Itu di dalam pemahaman Kristen seperti itu. Dan tadi bang soal kan bagi umat Muslim mengatakan bahwa Nabi terakhir kan Nabi Muhammad kan diutus seperti tadi yang sudah disampaikan, tapi kenapa selanjutnya itu di akhir zaman justru masih ada Nabi, itu Nabi Isa yang akan turun kembali. Ya itu berarti Nabi terakhir bukan Muhammad tapi Nabi Isa, karena itu menurut pandangan Islam kan bang? Kira-kira bagaimana bang? Kan dia sudah jadi nabi bang sebelumnya, cuman dia belum wafat. Sekarang Nabi Isa datangnya setelah Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Muhammad pertama kali dia diutus?
Ini saya datang udah daftar jadi mahasiswa, ya kan? Nah, ketika suatu saat setelah saya pergi, saya balik lagi, ya saya mahasiswa yang lama, gitu loh. Karena saya sudah terdaftar. Udah sangat jelas. Maksudnya gini loh, kalau sudah sederhana begini jangan dipersulit. Nabi Isa sudah datang di abad pertama. Ketika dia hendak difitnah, dibunuh, disalib, dia diselamatkan oleh Tuhan, diangkat ke langit. Di abad ke-7, ke-6, ke-7 Nabi kami mengabarkan itu. Nah, dia nanti akan datang kedua kalinya. Itu kan tugasnya belum selesai. Nah, Nabi kami menjelaskan akan meluruskan apa yang menjadi perselisihan. Di dalam surah Al-Zukhruf tadi, ketika Nabi Isa datang, itu akan menyelesaikan apa yang menjadi perselisihan di antara mereka tentang Nabi Isa. Itu kan tugas umatnya Nabi Isa sebelumnya yang meninggalkan perselisihan. Maka selesaikan oleh Nabi Isa itu sendiri karena tugasnya belum selesai. Gitu loh. Nah, nanti setelah selesai baru beliau wafat. Kalau masalah syariatnya saya udah bilang tadi, dia itu Nabi itu kan mendapatkan wahyu baru, perintah baru, aturan baru. Itu kan enggak. Tolong sudah mudah dipahami, jangan diulang, jangan dipersulit. Aku malas gontok-gontokannya. Nanti aku komparasi pakai Bible. Aku dari tadi tahan loh, nggak mau masuk ngergain Pak Pendeta. Kalau dari pemahaman Kristen, Yesus itu atau Isa Al-Masih yang disebut di Islam itu sudah mati, sudah meninggal, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Ia mati dan 3 hari baru ia bangkit. Setelah ia bangkit, ia disaksikan oleh para rasul naik ke surga, dan ketika ia naik, Injil Matius mengatakan bahwa saya paham. Iya, saya sudah paham di situ, Bang, ya. Saya izin bertanya, Bang. Nah, menurut Anda nanti Yesus akan datang kedua kalinya, benar nggak? Iya, betul. Nah, pertanyaan saya, Yesus datang kedua kalinya setelah kiamat atau sebelum kiamat? Kalau dalam pemahaman Kristen, memang ada beberapa pandangan, tetapi yang saya pahami bahwa di akhir zaman itu Isa akan datang atau Yesus akan datang. Iya, pertanyaan saya,